warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendudukan urgensi ilmu logika dan logika dasar, atau kita mengatakan bahwa pembahasan tasawur dan tasdik itu adalah pengantar, ya, pengantar memasuki logika. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa baik tasawur, konsepsi maupun tasdiki itu sama-sama memiliki keniscayaan, badihiyat dan nazariyah. Dalam konsep-konsep tertentu ada sebuah pemahaman yang kita pahami secara teoritis dan secara al-badihiyat yang tidak membutuhkan argumen-argumen yang jelimit, dalam artian tidak membutuhkan suatu proses berpikir dari transisi ketidaktahu menjadi hal-hal yang tahu. Di sisi yang lain, tasdiki juga begitu. Ada mentasdik hal-hal yang badihiyat, niscaya, tapi ada juga membutuhkan sebuah perenungan, ya, kontemplasi dalam mengafirmasi. Kegunaan dari baik tasawur maupun tasdiki itu karena dalam logika juga dia berbicara antara wujud luar dan wujud dalam, ya, wujud jihni, ya, dan wujud luaran. Dari pemahaman-pemahaman yang kita sadari pada pikiran kita, kita menyadari bahwa apapun gambaran pada pikiran kita itu pasti ada berupa gambaran-gambaran yang belum diafirmasi, ada juga gambaran-gambaran yang sudah diafirmasi. Ada yang seketika, ada yang masih dalam kontemplasi, ya. Hal itu secara langsung pada diri kita sadari itu. Apapun yang kita amati ada pada pikiran kita, pasti dia masuk pada, apakah dia masuk pada posisi afirmasi yang niscaya atau teoritis atau nazari, ataukah begitu juga pada konsepsi, ya, konsepsi. Di sisi yang lain kalau kita merenungkan, selain bahwa konsep kita itu kita sadari bahwa memang dia tidak masuk pada penghukuman ataukah dia masuk pada penghukuman, di sisi yang lain konsep kita itu dia memiliki banyak afrad, ya, dia memiliki banyak misdak, ya. Di pikiran kita itu, konsep pada pikiran kita itu ada yang memiliki realitas di luar, ada yang tidak memiliki realitas di luar, ya. Konsep kita begitu. Ada apa yang kita pikirkan dalam skema keilmuan atau dalam teori pengetahuan, teori ilmu, itu apa yang ada pada pikiran kita, gambaran, itu gambaran-gambaran itu ketika kita misdaki itu dia menyantirkan hal-hal objek eksternal. Ada yang tidak masuk ini. Namun ada juga gambaran-gambaran yang itu ketika disantirkan itu tidak memiliki realitas-realitas luaran. Tidak semua apa yang kita gambarkan pada pikiran kita itu memiliki realitas. Namun tidak semua apa yang kita gambarkan pada pikiran kita itu memiliki realitas, karena memang ada konsep yang memang bagiannya cuma di dalam. Tidak harus kita cari realitasnya. Karena konsep-konsep itu pada pikiran kita memang sudah terbagi, ya. Ada konsep logika, ada konsep filsafat, ada konsep mahiyah. Pada kesempatan hari ini, waktu saya mendudukan konsep logikanya. Nah, jadi kalau gambaran-gambaran kita bisa sadari ada penghukuman atau tidak. Tapi di sisi yang lain, pada pikiran kita itu memang ada yang memiliki misdak, ya, misdak betul-betul di luar. Ada yang memang misdaknya di dalam, yang tidak bisa dimisdaki keluar. Tapi ada juga yang bisa dimisdaki keluar, tapi itu sama hanya ada di dalam. Jadi ada pengetahuan gambaran-gambaran pada pikiran manusia. Itu memang misdaknya
memang ada di luar. Ada juga yang kita misdaki di luar, tapi itu sebenarnya di dalam. Tapi ada juga kita tidak bisa misdaki di luar dan dia hanya di dalam. Ini konsep dalam pembahasan keilmuan. Dengan begitu maka kita penting mendudukan gagasan dulu ya. Gagasan, konsep, variasi konsep dalam ilmu logika. Kalau kita berbicara tentang konsepsi, pasti dalam pembahasan keilmuan atau orang mengatakan idrak, ilmu, kerangka keilmuan itu orang akan berbicara hal-hal yang dipersepsi ya. Kalau saya mengatakan HP ini memang di luar ya. HP ini memang di luar. Saya mengatakan buku, memang buku ada di luar. Gambaran saya tentang buku, gambaran saya tentang HP itu memang ada wujudnya di luar. Ini gambaran. Gambaran memang begini, ada kebertingkatan pada pikiran kita itu tidak satu, dia bertingkat. Jadi kalau saya mengatakan buku, memang buku ini nyatanya di luar. Jadi saya santirkan ini buku, tapi memang kenyataan buku memang ada di luar. Saya mengatakan HP sendiri sebagai sebuah misdaki di luar, wujudnya memang ada di luar. Ini tahapan pertama. Kalau teman-teman belajar epistemologi, ini tahapan pertama. Jadi pada tahapan pertama itu dalam penjelasan lanjutan Ayatullah Taki membagi konsep mahia namanya ya, konsep mahia. Tapi kita keluar dari sekelumit istilah itu. Paling banter kita mengetahui bahwa itu konsep-konsep indrawi. Konsep indrawi itu ada pada pikiran kita, namun ada juga di luar ya. Kalau saya mengatakan buku, memang misdaki buku itu, gambaran buku saya yang saya dapatkan itu memang proses konsepsi saya dari hal-hal yang ada di luar. Maka buku yang saya katakan ini buku, ini HP, pulpen, spidol, meja dan lain sebagainya memang itu ada di luar. Di sisi yang lain, ketika saya mengatakan bahwa buku dan spidol itu berbeda. Berarti kan buku yang tadi awal saya katakan bahwa buku pada misdaknya itu memang ada di luar nyata, atau apapun contohnya memang ada di luar hal-hal yang sifatnya indrawi. Tapi ketika pada pikiran tertentu kita berpikir dan mengkonsepsi sesuatu, ada gambaran-gambaran pada pikiran kita bisa santirkan di luar. Tapi itu bukan berasal dari luar. Misalnya saya mengatakan buku itu di luar ya. Kemudian saya mengatakan buku dan HP. Buku dan HP ini, bukunya memang ada di luar. Tapi saya mengatakan buku dan HP itu sama pada bagian tertentu. Dan buku dan HP berbeda pada bagian tertentu. Berbeda dan sama itu pikiran, bukan di luar. Nanti kan baik. Jadi saya mengatakan buku. Buku ini gambaran yang memang memiliki objek. Ya. Ini objek, semua saya bisa tunjuk. Tapi ketika saya mengatakan pada gambaran pikiran saya tentang buku yang saya bandingkan dengan HP dan buku yang saya bandingkan itu saya akan menemukan persamaannya. Kedua, saya akan menemukan perbedaan. Perbedaan dan persamaan pada buku dan HP itu dalam pikiran saya, bukan di luar. Jadi perbedaan dan persamaan itu gambaran yang saya bandingkan, itu saya bisa misdaki keluar. Tapi perbedaan dan persamaan itu bukan di luar. Ini konsep. Jadi di gambaran dan gambaran pikiran kita itu memang satu sisi, saya ulangi, ada yang di luar, kita bisa mengacu. Tapi banyak hal memang kita tidak bisa menemukan di luar. Karena misalnya sama dengan itu bukan poinnya di luar. Saya mengatakan ayam putih dan ayam merah sama-sama ayam. Ayam putih dan ayam merah itu sama-sama ayam. Sama-sama itu bukan bahasa realitas, itu bahasa ide. Jadi kalau saya mengatakan
si fulan dan si fulan itu sama. Sama pada fulan itu adalah pikiran, bukan di luar. Ini konsep. Jadi ada memang konsep yang memang kita lihat, ada konsep yang saya misdaki itu memang di luar, tapi memang tempatnya sama dan tidak sama, beda dan tidak beda, itu memang posisinya pada pikiran. Jadi konsep sama dan konsep berbeda itu adalah konsepnya di pikiran. Kalau saya mengatakan konsep buku dan konsep pulpen itu memang ada kenyataannya di luar. Tapi kalau saya mengatakan konsep sama, konsep berbeda, konsep bagian, konsep limit itu memang bukan di luar. Walaupun saya bisa predikasi di luar, tapi itu konsep sama, beda, kurang, kali dan lain sebagainya, itu posisinya ada di pikiran saya. Walaupun saya bisa misdaki. Ketika saya mengatakan si A dengan B itu sama pada A dan B, walaupun saya bisa acu dalam predikasinya, tapi sama dan B itu sama dan tidak pada A dan B, itu hanya mainan pikiran. Kalau kita mengatakan semua orang itu sama, maka sama pada semua orang itu adalah predikasi pikiran. Yang sama, konsep samanya itu bukan di luar, tapi memang tempatnya cuma di pikiran. 1 bagi 1 sama dengan 1. Pembagian pada bilangan 1 dengan 1 itu cuma mainan pikiran. Walaupun saya bisa 1 bagi 1, walaupun saya punya tangan bergerak 1 dibagi 1, tapi pembagian pada realitas itu, pembagian konsep pembagiannya bukan di realitas. Walaupun saya bisa afirmasi, saya bisa predikasi, tapi konsep pembagian itu yang ada adalah pahaman pikiran. Konsep matematis ya. Kali 1 kali 1. Bagaimana itu di luar 1 kali 1? 1 dikali 1. Yang ada itu adalah yang kita sadar dan kita ketahui, oh 1 kali 1 adalah demikian. Tapi kalau di luar bagaimana kita mau sekali? Yang ada itu cuma buku dengan HP, buku dengan spidol, buku dengan meja. Bagaimana kita mau mengkali? Sedangkan kalau 1 kali 1, misalnya 1 kali 1, 1 jenis dikali dengan 1 jenis yang sama kan? Atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau 1 spidol tambah 1 penghapus, hasilnya berapa? Tidak ada hasilnya itu. Kalau 1 spidol tambah 1 spidol, hasilnya 2 spidol. Tapi kalau 1 spidol tambah 3 buku, hasilnya berapa? Pasti akan hanya pengulangan dan tidak akan mendapatkan hasil. Padahal setiap penjumlahan itu harus ada hasil. Namun kenapa dalam penjumlahan 1 pulpen ditambah 2 spidol tidak menemukan hasil? Bahkan dalam penjumlahan sendiri dia harus melihat persamaan dan dia juga harus melihat perbedaan. Tidak semua penjumlahan itu menghasilkan hasil, kecuali setiap penjumlahan, penambahan dan pengurangan itu harus punya kesamaan dan kesamaan dalam setiap predikasi pada objek-objek eksternal itu adalah pilihan-pilihan pikiran. Konsepnya memang dalam ada pada pikiran kita. Itu yang kedua. Di sisi yang lain kalau kita renungkan pikiran kita saja, jadi kita tidak perlu renungkan aib-aib orang. Kita renungkan saja pikiran kita, maka kita akan merenung dari satu konsep ke konsep yang lain. Pikiran itu akan terus bergeser. Pikiran itu akan terus bergeser. Kita melihat hal-hal yang kita indrai, konsepnya kita bisa terapkan. Di sisi yang lain, ketika saya mengatakan sama dan beda, itu saya bisa terapkan pada yang lainnya. Maka penerapan berbeda nih. Ketika saya mengatakan HP sendiri yang saya terapkan di luar, itu memang cuma murni di HP. Tadi saya katakan bahwa HP itu kenyataannya ataukah wujudnya adalah di luar. Sama dan beda itu adalah predikasi di luar,
tapi konsepnya ada di pikiran, walaupun bisa disantirkan. Ketika saya kembali pada pemahaman awal, ketika saya mengatakan HP pada HP Samsung, HP Nokia, HP pada Nokia sendiri, dalam penerapannya, itu dia masuk pada sebuah spesifikasi. Hal-hal pada spesifikasi itulah yang dikatakan dengan pada hari ini partikular. Partikular. Jadi kalau konsep, berarti kan buku ini konsep yang memiliki realitasnya di luar ya, buku. Kita mengatakan buku karena memang kita sudah lihat buku. Tapi kalau sama dengan, apakah teman-teman pernah lihat sama dengan? Apakah teman-teman pernah melihat perbedaan? Tidak. Apakah teman-teman pernah melihat perkalian di luar? Apakah teman-teman pernah melihat pembagian sendiri tanpa ada objek? Tapi kalau buku yang kita lihat di luar, tanpa ada kita kaitkan dengan apapun, buku tetapnya nyata. Tapi kalau kita mau membagi buku dengan yang lain, maka pembagian itu hadir ketika ada pembagian objek dengan objek yang lain. Di luar itu kita tidak pernah melihat pembagian itu berdiri tunggal. Kita tidak pernah melihat perkalian itu berdiri tunggal. Kita tidak pernah melihat pengurangan itu berdiri tunggal. Kecuali objek itu dikurangi dengan objek yang lain, perkalian dikali dengan yang lain, pembagian atau pengurangan dikali dengan objek-objek yang lain. Konsep-konsep pembagian yang ditemukan itu pada perkalian-perkalian misdak di luar, itu semua adalah mainan tempatnya ada di pikiran. Pada penerapan konsep indrawi itu, yang saya katakan bahwa buku hanya berlaku pada buku, tidak berlaku pada yang lain. Misalnya buku logika misalnya, itu dalam keberlakuannya masuk pada sebuah pemahaman yang kita katakan konsep partikular. Jadi konsep partikular itu adalah konsep yang memiliki satu misdak. Ya, ini saya. Jadi konsep yang memiliki satu misdak. Kalau saya mengatakan buku logika ya, itu hal yang sifatnya partikular. Wujudnya di luar jelas itu kalau saya bilang buku. Kalau saya bilang HP juga sama. Tapi ketika saya mengatakan HP itu bervariatif dalam sebuah komposisinya, afirmasinya, maka dia berubah menjadi sebuah posisi universal. Di sisi tertentu partikular itu berarti menyantirkan satu objek, universal itu menyantirkan banyak objek. Pemahamannya begitu. Pemahaman. Kalau saya mengatakan manusia si fulan A, B, C dan D, ini dikatakan konsep ini universal. Kenapa? Dia menyantirkan banyak objek. Tapi kalau saya mengatakan si fulan itu adalah posisinya cuma satu, dan itu adalah partikular. Jika gambaran-gambaran pada pikiran kita itu menyantirkan satu objek, itu partikular. Ketika gambaran-gambaran pada pikiran kita menyantirkan banyak objek, itu universal. Melihat struktur pemahaman, melihat gambaran-gambaran pada pikiran kita, yang kebanyakan, yang paling kita sadari, hal-hal yang sifatnya partikular itu sejatinya kebanyakan dia jatuh pada konsep-konsep yang sifatnya tahapan pertama, atau konsep-konsep indrawi, ataukah ilmu-ilmu indrawi. Itu hal-hal yang partikular. Tapi jangan disimpulkan bahwa hanya sekedar hal-hal yang indrawi itu dia masuk pada konsep-konsep konsep-konsep partikular, karena ada konsep-konsep universal itu yang dikategorisasi dalam konsep partikular. Seringkali memang pada kebanyakan kita, bukan pada kebanyakan, pada umumnya itu memang konsep partikular itu adalah konsep yang senantiasa mengacu pada satu objek. Kalau sekiranya kalau saya mengatakan mengacu satu objek ya, satu saja begitu, partikular. Kalau orang seringkali mengatakan
Ini konsep saya, penerapan konsep. Tiada Tuhan selain Allah. Dia selalu meniadakan selain, cuma dia tarik pada dirinya. Kalau konsep partikular itu konsep yang diterapkan cuma satu saja. Dia tidak bisa berbanyak-banyak. Kalau saya mengatakan Tuhan, semua Tuhan, maka itu konsep ini universal. Ketika dia meniadakan Tuhan dan dia mengatakan afirmasinya adalah Allah, itu partikular. Karena Allah itu tidak bisa diterapkan pada segala sesuatu. Cuma sendiri. Kalau sendiri itu berarti partikular itu. Jadi ada hal-hal yang paling universal itu masuk pada titik konsep ini universal. Jadi konsep partikular itu adalah konsep yang menyantirkan satu objek. Ini menyantikan banyak. Lebih dari dua ya. Ya, lebih dari dua dan lebih objek. Ini universal. Ketika saya mengatakan HP Nokia itu partikular. Atau saya mengatakan Aslam ini partikular. Namun ketika saya naikkan derajatnya menjadi manusia, maka manusia itu adalah universal. Tapi kalau saya naikkan makhluk dari manusia menjadi makhluk, maka manusia menjadi partikular. Kalau saya mengatakan ini penghapus ini partikular. Ketika saya masuk, naikkan dia pada level benda, maka benda itu menjadi universal. Tapi kalau saya naikkan level benda di atasnya itu ada lagi, maka benda itu masuk pada atau misalnya saya contohkan misalnya penghapus ini partikular. Namun ketika saya naikkan dia level menjadi benda mati, maka benda mati ini menjadi universal. Karena kenapa? Karena dia melingkupi banyak afrad. Dia melingkupi banyak objek. Namun kalau benda mati ini saya naikkan dia menjadi benda, maka benda mati menjadi partikular. Jadi seringkali partikular itu bisa berdiri sendiri. Namun partikular itu dia juga bisa masuk pada hal universal ketika universal ini berelasi dengan yang lain. Kalau saya mengatakan buku partikular, namun ketika partikular buku ini saya relasikan dia misalnya dengan buku bacaan misalnya, ya buku bacaan, maka buku menjadi universal. Buku bacaan menjadi partikular. Ketika buku bacaan saya naikkan dia pada level menjadi benda mati, maka benda mati menjadi menjadi universal dan buku menjadi benda mati menjadi universal dan buku menjadi partikular. Ketika benda mati saya naikkan, saya relasikan dia dengan konsep di atasnya, maka konsep di bawahnya menjadi partikular. Jadi konsep di bawahnya akan menjadi partikular ketika direlasikan dengan konsep di atasnya. Dan konsep di atasnya menjadi partikular ketika direlasikan dengan konsep di atasnya, begitu seterusnya. Maka urutan pemahaman yang paling di bawah itulah yang paling partikular. Dan pada level di atas yang tidak bisa direlasikan itulah yang paling universal. Selagi dia masih direlasikan dengan konsep yang lain di atasnya, maka statusnya bisa partikular dan statusnya juga bisa universal. Konsep ya. Jadi kalau konsep itu bisa direlasikan hanya dengan dirinya, maka dia menjadi partikular. Tapi kalau konsep itu yang dengannya saya bisa relasikan dengan konsep di atasnya, dia bisa menjadi universal. Namun universalnya sesuatu konsep ketika dinaikkan, direlasikan konsep di atasnya, maka konsep di bawahnya yang pertama universal menjadi partikular. Begitu seterusnya. Maka dalam struktur pemahaman yang paling tinggi itu adalah konsepsi tentang wujud. Maka kalau kita mengukur dari tangga pahaman, dari yang material sampai pada tangga pahaman yang paling tinggi,
dalam urutan-urutan konsep partikular dan universal, maka konsep universal itu adalah konsep yang dimana tidak bisa lagi dikaitkan di atasnya, maka dia adalah universal sesungguhnya. Namun sekiranya konsep itu masih bisa dikaitkan di atasnya, maka dia adalah universal yang disebut dengan universal relatif. Ini konsep ya. Konsep. Misalnya saya katakan, manusia itu universal. Manusia itu adalah sebuah misdak pada pikiran sebuah konsepsi pada pikiran kita yang saya letakkan pada Sule, namun manusia itu ada pada pikiran. Sebuah konsepsi manusia yang saya bisa santirkan di luar, yang dia bernuansa universal, namun konsep universal pada manusia adalah konsep yang tidak bisa diafirmasi di luar. Saya mengatakan manusia itu universal. Ya? Siapa? Sule artis ini. Sule adalah manusia. Perhatikan. Sule adalah manusia, bukan Sule ini. Sama tapi beda konsep. Perhatikan. Manusia universal karena dia bisa diberlakukan selain satu orang. Sule adalah manusia. Manusia pada Sule itu, manusia sendiri adalah mainan pikiran, konsep pikiran. Manusia pada Sule. Tapi Sule ini partikular karena memang dia nyata. Tapi manusia pada Sule itu konsep universal, dan manusia sendiri adalah sebuah konsepsi yang bisa disantirkan di luar, namun dia bukan di luar. Yang awal, manusia adalah universal. Manusia ini bisa disantirkan di luar, tapi manusia adalah pahaman akal. Tapi universal sendiri adalah sesuatu konsep yang tidak bisa dipredikasi di luar, namun hanya bisa dipahami pada pikiran. Partikular, konsep, misalnya ini saya katakan partikular. Jadi konsep, saya mengatakan konsep partikular itu menyantirkan satu objek ya, atau objek. Penghapus partikular. Tapi partikular sendiri itu tidak punya wujud. Konsep partikular yang saya mengatakan bahwa konsep partikular itu dia menyantirkan satu objek, ini penghapus partikular. Tapi partikular sendiri itu tidak bisa disantirkan di luar. Dia cuma mainan pikiran. Berbeda dengan saya mengatakan manusia. Manusia pada si A. Manusia sendiri ini universal. Namun universalnya dia bisa disantirkan di luar. Walaupun pemahaman universal itu adalah pemahaman pada pikiran, bukan di luar. Jadi ada memang universal yang bisa disantirkan di luar, tapi universal sendiri adalah pemahaman yang sama sekali tidak bisa dibawa keluar. Ini logika punya ruang ini. Sekundari logika itu partikular dan universal. Seakan-akan memang dia bisa diafirmasi di luar, tapi konsep universal sendiri dan partikular sendiri adalah konsep yang hanya bisa dipredikasi pada pikiran kita, bisa dipahami pada pikiran kita, namun tidak bisa dikatakan bahwa universal dan partikular itu adalah konsepsi yang punya realitas. Jadi ada konsep yang punya wujud di luar, ada konsep yang bisa dipredikasi, namun predikasinya itu bukan di luar, namun dia ada sebuah konsepsi pikiran kita, namun ada juga konsepsi yang tidak bisa dipredikasi di luar, dan dia hanya bisa dipahami pada pikiran. Dan itu adalah konsep partikular dan universal. Sehingga saya mengatakan misalnya, manusia itu universal. Kita melihat universalnya manusia karena manusia ini banyak afrad. A, B, dan C, dan selebihnya. Tapi universal pada manusia itu bukan universal manusia. Manusia itu universal. Manusia ini kita katakan universal karena dia punya afrad banyak. Tapi universal pada manusia, universal sendiri itu bukan universal sebagaimana
manusia yang bisa dipredikasi di luar. Ini logika. Logika punya ini begini. Universal logika dan partikular. Kalau filsafat beda. Tapi logika ya begini, main-mainnya pikiran. Dia mainnya begini. Orang mengatakan mana segitiga? Segitiga itu pikiran saja. Dia tidak punya realita. Segitiga, segempat. Ini segitiga. Saya yakin teman-teman di luar tidak pernah lihat segitiga begitu, kecuali ada orang yang buat konstruksi ya. Tapi dalam teorema partikular dan universal, jadi partikular itu bisa dilihat berdiri sendiri. Namun ketika ditarik di atasnya, dia tidak akan menemukan lagi kepartikularannya. Dia akan bisa menjadi universal. Universal juga tidak akan bisa selamanya menjadi universal. Karena ketika ditarik di atasnya, maka dia akan membawahi sekian banyak konsep. Makin terakhir, itulah universal yang sebenarnya. Kalau saya mengatakan, misalnya saya contoh, batu ini partikular ya. Ketika saya tarik benda mati ini bukan hanya batu, ya. Dia bisa bermacam-macam. Maka benda mati ini dikatakan universal. Namun kalau benda mati ini saya naikkan pada benda, maka benda ini bisa melingkupi benda mati dan benda hidup. Maka benda mati menjadi partikular. Dan ketika saya naikkan lagi pada level di atasnya, misalnya makhluk misalnya, maka benda menjadi partikular. Maka universal di bawahnya itu bisa menjadi partikular. Namun ketika kita kaitkan konsep di atasnya, maka di atasnya menjadi universal, di bawah menjadi partikular. Dengan begitu maka konsep universal itu dan partikular itu sesuatu yang tidak sejati. Dia hanyalah sebuah pertukaran relasi antara satu konsep dengan konsep yang lain. Di sisi yang lain, konsep universal sendiri itu adalah konsep yang bisa menjelaskan banyak hal. Namun pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa menemukan afirmasi pada realita. Saya mengatakan manusia adalah universal. Kenapa kita mengatakan bahwa manusia adalah universal? Karena manusia banyak afrad. Manusia banyak objek yang dia sandang. Tapi apakah ada wujud dari universal yang bisa menyandang wujud universal? Kalau manusia dikatakan universal karena dia menyandang banyak objek. Tapi kalau universal sebagai sebuah konsep pada dirinya, apakah dia punya wujud universal yang dia bisa sandang banyak universal? Misalnya contoh manusia ya. Saya contohkan manusia. Manusia ini dia bisa bawahi A, B dan C. Tapi kalau saya taruh sini konsep universal, kira-kira dia bawahi konsep apa? Konsep universal itu di luar. Adakah wujud yang dia sandang di luar sebagai bukti bahwa dia adalah punya afrad di realitas? Kalau manusia, kita predikasi dia sebagai konsep universal karena dia bisa menyandang banyak hal. Tapi kalau universal, kira-kira apa yang dia sandang pada universalnya? Tidak ada kecuali hanya sebuah pemahaman. Inilah ruang bahwa memang ada konsep yang tidak punya realitas, cuma mainan-mainan pikiran. Dan itu adalah berkaitan dengan universal dan partikular. Ini partikular, ini penghapus bukan partikular. Ini penghapus. Ini penghapus, bukan partikular. Tidak baik. Penghapus ini partikular. Partikular itu di pikiran. Kira-kira mana wujud partikular? Yang ada cuma wujud penghapus. Maka ketika kita mengatakan ini partikular, mainan-mainan pikiran padahal bukan di situ tempatnya. Saleh itu partikular, mengejek itu. Saleh itu saleh bukan partikular ya. Masa saleh bilang partikular?
Saleh itu wujudnya adalah manusia, bukan partikular. Tidak ada yang bisa membuktikan di mana wujud partikular di luar. Yang ada teman-teman cuma tunjuk spidol, teman-teman cuma tunjuk HP. Di manakah kira-kira wujud universal di luar? Nah ini tapi menarik, nanti masuk di filsafat. Nah filsafat akan menunjukkan universal di luar. Tapi logika mengatakan tidak. Tidak ada universal di luar. Buatan-buatan pikiran semua tuh. Logika mengatakan cuma di pikiran. Universal ya. Tapi dalam sebuah pemahaman itu kita mengatakan manusia dia bisa melingkupi A, B dan C. A, B dan itu universal. Dari universal itu ketika dikaitkan dengan satu kata yang kemudian terbangun konsep di atasnya, maka terpancarlah pemahaman universal. Namun universal sendiri sebagai konsep yang utuh, dia tidak punya wujud keuniversalannya sebagaimana manusia. Manusia itu yang dia memiliki afrad, kalau kita misdaki, kalau kita tasdiki, dia memiliki banyak komponen atau objek. Kemudian dipahami, oh ini adalah universal. Maka manusia dipredikasi sebagai universal. Manusia dipredikasi sebagai universal karena pada gambaran manusia dia bisa mengafirmasi, memisdaki banyak objek. Tapi universalitas sebagai sebuah konsep, universalitas pada dirinya sebagai sebuah konsep yang menyeluruh, kira-kira mana objeknya yang menyeluruh itu? Maka dia hanya bisa menangkap keuniversalannya pada pikiran. Manusia itu universal. Manusia itu di pikiran itu dia bermain. Manusia adalah universal. Tapi kalau mau di luar, dia tidak mungkin mengatakan universal. Karena ketika dia mengatakan si fulan adalah universal, dia mengatakan bahwa si spidol adalah universal. Spidol sendiri itu bukan universal. Spidol pada dirinya adalah identitas kespidolan. Bukan partikular, bukan universal. Namun pemahaman universal itu bisa membuka sebuah penjelasan di luar universal, konsep yang lain bisa terpahami. Namun konsep-konsep keuniversalannya itu dia menemukan pada status keuniversalannya itu bisa berlaku pada dirinya partikular. Namun universal itu terus akan bergradasi karena dia terkaitan dengan relasi konsep di atasnya. Dengan begitu maka konsep di atasnya yang paling akhir dan tidak memiliki relasi selain dirinya itu adalah universal yang tidak lagi terbagi. Emon, manusia, binatang, ya, binatang naik lagi, begitu terus. Maka bukan saya bilang begitu, bukan saya bilang emon binatang, maksudnya struktur pahamannya, struktur pemahaman ya, apa ya tangga pahaman. Kalau logika mengatakan tangga pahaman ya, tangga pahaman. Kalau dilihat tangga pahaman itu yang di bawahnya itu pasti partikular. Tapi kalau di bawahnya tangga pahaman itu berdiri sendiri partikular. Tapi ada kala partikular itu bisa bermakna relasi. Di mana makna relasi ketika universal itu konsepnya ada di atasnya. Itu kira-kira melacak universal. Ada melacak universal hanya pada konsepsi itu. Tapi ketika kita naikkan di atasnya, konsep di atasnya dalam pahaman yang lebih tinggi, maka di bawah itu menjadi partikular. Tapi kalau kita melihat sesuatu tanpa kita relasikan dengan yang lain, itu juga menjadi partikular. Namun ketika kita relasikan dengan yang lain, bisa menjadi universal. Maka partikular dan universal itu, dia bisa memposisikan dirinya posisi partikular di saat tertentu, dan dia bisa memiliki posisi universal di saat tertentu, dengan syarat adanya sebuah relasi yang di atasnya atau hanya pada dirinya. Namun konsep partikular dan universal dalam konsep logika itu adalah konsep yang bisa menjelaskan sesuatu, namun dia sendiri adalah konsep yang tidak bisa diafirmasi pada realitas luaran. Dia adalah satu-satunya konsep yang hanya bisa diberlakukan pada pikiran. Manusia itu universal. Teman-teman tidak menemukan di luar itu manusia. Yang ada teman-teman menemukan itu Saleh, teman-teman menemukan itu Aslam, teman-teman menemukan itu
selainnya. Maka ketika orang mengatakan aslam itu partikular manusia, partikular itu yang mana? Ini partikular, ini penghapus, bukan partikular. Ini penghapus. Namun kita mengatakan penghapus itu partikular, afirmasi itu gambaran partikular itu ada di pikiran. Yang ada cuma memang betul-betul adalah spidol. Apalagi HP Nokia. Di luar itu HP Nokia. HP itu di mana? HP itu di mana? Ini HP Nokia. Tapi HP sendiri adalah sebuah predikasi pada Nokia. Namun HP itu partikular. HP itu HP menjadi universal. Karena dia bisa berlaku pada HP A, B, dan C. HP Nokia itu adalah partikular. Tapi HP sendiri menjadi universal. Universal sendiri itu kan kita bermain di pikiran tuh. Manusia ini kan universal ya. Karena dia banyak. Manusia itu universal. Bermainnya di pikiran itu. Mana wujud manusia? Mana wujud manusia? Pada misdaknya. Emon. Coba teman-teman cari manusia di luar. Yang ada cuma emon. Yang ada cuma aslam. Kamu manusia itu hanya gambaran pikiran kita yang hanya bisa disantirkan, tapi manusia sendiri bukan di luar, dia di dalam. Dengan begitu, maka konsep manusia di dalam itu karena dia memiliki banyak afrad, maka dia dikatakan universal. Dia dikatakan universal karena dia banyak afrad. Tapi konsep universal sendiri, ya, universal pada dirinya, dia adalah konsep yang tidak bisa diafirmasi di luar. Dia hanya bisa berlaku pada pikiran manusia. Semua ini adalah universal. Semua ini adalah universal. Itu adalah sebuah pemahaman pikiran, bukan realitas sebuah luaran. Selain itu, maka untuk mendudukan partikular pada pikiran kita, itu pada kegunaan objek yang dia santir. Di sisi yang lain, partikular itu selalu bermakna perubahan-perubahan. Karena dia akan berrelasi dengan konsep yang lain. Ini universal. Karena ini kebutuhan kita memasuki ruang-ruang definisi ya. Ruang definisi. Jadi apa arti partikular itu? Apa arti universal itu pada pikiran kita? Lagian toh dia tidak punya realitas di luar. Namun kenapa kita perlu pelajari? Karena dia tidak punya realitas di luar itu, maka konsep-konsep yang ada pada pikiran kita, gambaran-gambaran ada pada pikiran kita dikategorisasi partikular dan universal. Karena partikular dan universal ini, dia adalah domain pikiran yang tidak punya afirmasi di luar, wujud di luar, maka setiap gambaran-gambaran yang ada, yang masuk pada pikiran kita bisa dikategori partikular dan universal. Sekiranya partikular dan universal ini tempatnya ada di luar, maka segala konsepsi yang masuk bisa keluar dari konsep ini. Kita mengatakan manusia itu universal. Pertanyaan kita, kenapa kita bisa mengatakan manusia itu universal? Karena dia banyak afrad. Kalau dia banyak afrad, sebenarnya universal itu mendahului manusia sehingga dikatakan dia manusia universal, ataukah manusia yang ketika kita membuka ruang banyak afrad baru kemudian kita menemukan konsep universal, ataukah konsep universal itu sejak awal memang sudah ada di pikiran manusia sehingga ada manusia, oh ini manusia universal, emon ini partikular. Maka partikular dan universal ini tempatnya memang di dalam, yang setiap gambaran masuk dia justifikasi partikular, setiap gambaran masuk ini universal. Maka dia ini adalah justifikasi logis, kelogisan pada pikiran. Dia bukan justifikasi di luar. Ini logika ya. Konsep logika begini. Konsep logika. Jadi apapun yang kita mainkan di luar, itu pasti bukan ruang logika. Karena konsep logika yang paling banter itu adalah partikular dan universal. Dan apapun yang kita mengatakan yang ada di luar, itu semua adalah gambaran-gambaran yang ada pada pikiran. Tuhan itu pikiran semua. Semua, tidak ada yang lain kecuali pikirannya.
Misalnya kalau orang berklaim mengatakan ada karena saya pikir, kami memang pikiran gue ya, pikiran. Nah, pikiran begitu kan? Ada karena dia pikirkan. Saya mengatakan ini partikular. Karena apa? Karena partikular di pikiran saya yang saya predikasi. Apakah saya bisa mengatakan ini partikular kalau tidak ada partikular di pikiran saya? Maka saya mengatakan ini partikular karena ada partikular yang saya predikasi. Manusia itu universal. Kalau tidak ada konsep universal, apakah manusia saya bisa katakan universal? Ya, tidak. Manusia saya katakan universal karena ada konsep universal yang ada predikasi pada dia. Kalau tidak ada konsep universal, maka manusia itu sejatinya adalah partikular. Kalaupun tidak ada partikular dan universal, manusia dikatakan apa? Kalau tidak ada konsep universal, tidak ada partikular pada pikiran, manusia dikatakan apa? Manusia dikatakan universal karena ada konsep universal yang saya predikasi. Tapi sekiranya saya hapus partikular dan saya hapus universal, manusia dikatakan apa dalam konsepnya? Ada bisa menjelaskan konsep manusia? Kalau saya membuka ruang menghapuskan universal dan partikular pada pikiran, manusia. Begitu saja, manusia begitu saja. Yang ada gelap. Kalau saya menghapuskan universal dan saya menghapuskan partikular. Kalau saya ada ini, manusia universal. Spidol adalah partikular. Tapi kalau sekiranya partikular dan universal itu tidak ada pada pikiran manusia, bisakah kita mengatakan manusia itu universal? Tentu tidak. Yang kedua, kalau tidak ada universal dan partikular yang bisa dipredikasi, maka apa itu manusia dalam konsepsinya? Manusia. Bisakah kita mengatakan bahwa dia universal untuk memiliki banyak afrod? Kalau ketiadaan konsep universal pada pikiran manusia, maka membuka ruang terkait dengan partikular dan universal pada pikiran kita, itu bisa mengembangkan konsep gambaran-gambaran yang masuk pada pikiran kita. Kita dengan mudah ketika ada gambaran masuk, kita mengatakan ini universal. Ketika ada yang masuk, ini partikular. Kita bisa kategorisasi di mana bagian partikular dan di mana bagian universal. Setiap gambaran-gambaran yang masuk, kita bisa mengukur dia, ini bagian partikular, ini bagian universal. Ini bagian universal yang bisa dibuang di luar, bisa dipredikasi di luar. Namun sejatinya segala predikasi di luar itu bukan unsur realitas, tapi adalah unsur-unsur pikiran yang terbang. Maka pada pikiran kita, struktur berpikir kita, itu dalam logika, karena dia berkaitan dengan aturan berpikir. Aturan universal berpikir. Antara orang, mana universal? Universal di luar. Logika mengatakan dari mana bisa? Karena universal itu pada logika memang begini. Tapi kalau ada di atasnya logika universal filsafat, itu hal lain. Tapi memang ada ruang logika. Ruang logika posisinya bermain di nalar. Untuk apa ini partikular dan universal ini? Untuk membangun sebuah tangga-tangga pahaman yang bisa dikategori ini universal, ini partikular. Kalau tidak ada universal dan partikular pada pikiran kita, maka sulit kita menyusun tangga-tangga pahaman. Karena toh dari partikular dan universal pada pikiran kita bisa membangun sebuah relasi antara universal satu dengan universal yang lain. Pada ilmu logika, universal itu terbagi juga. Ada yang disebut dengan 5 universal untuk memasuki ruang definisi. Nah, universal itu apa saja? Terbagi lagi ya. Jadi kemampuan logika itu ya kemampuan kita membagi-bagi. Mengembangkan, begitu gitu ya. Jadi pikiran kita selalu spidol ini partikular apa universal. Nah, itu bisa dibagi terus. Jadi kalau ada orang tidak pernah pikirannya tidak berjalan, kemungkinan besar ini dia tidak jalankan. Kayak logika begitu. Gambaran yang masuk diidentifikasi. Oh, ini partikular, ini universal. Identifikasinya begitu. Pulpen masuk, ini partikular. Ini spidol ini wujudnya di luar. Tapi kalau saya mengatakan spidol adalah sebuah gambaran yang saya bisa misdaki, tapi gambaran-gambaran yang saya misdaki itu semua ada di pikiran. Begitu. Itu pikiran berjalan itu. Pikiran
berjalan. Pikiran tidak mungkin tidak berjalan karena sudah ada gambaran-gambaran yang terdahulu. Kira-kira begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.